Dan saya berpikir waktu itu kalau saya sudah nggak takut mati, saya nggak akan takut apapun. Karena resiko terbesar dalam hidup adalah mati. Waktu itu saya mikirnya gitu. Gusti Allah dosamu ki sepiro iso nggawe Gusti Allah nesu ki. Apakah dosamu itu bisa mengalahkan kebesaran kasih sayang Rahman Rahimnya Gusti Allah? Kok sombong men gon? Ket mausul dari tadi yang di atas ngomong tanpa ada interaksi. Kalau sinau bareng harusnya. Ayo kau bikin aku sentakan sih. Kalau ada yang tanya, ada yang membuka tema dan seterusnya akan sangat menarik karena yang di atas juga diberi sedekah ilmu, kesempatan ilmu. Oke, tolong apa mic-nya. Saya juga sebelum itu sama mic-nya dianterin. Saya ada pengalaman, bukan pengalaman saya, tapi teman saya mirip seperti itu juga, Pak Yai. Jadi bukan lucunya lagi, bukan lucunya. Jadi itu teman-teman satu kos-kosan di Jogja, ada teman-teman satu kos-kosan di Jogja. Terus iseng satu sama lain, kan biasanya ngerjain satu sama lain. Itu motornya ditutup apa? Bensinnya, keran bensinnya ditutup. Terus dia jalan pas mau pulang, lewat mau lewat pintu kereta, motornya macet. Ternyata pintu keretanya nggak tertutup dan ada mobil dan beberapa motor yang ketabrak di situ. Dia nggak jadi tabrakan gara-gara dikerjain temennya, ditutup pintu keran bensinnya itu. Ya, kerannya tadi ditutup sehingga dia diselamatkan dari ketabrak kereta. Dia telek-telek ini. Saya harus berterima kasih atau misuh nih sama yang nutup keran saya. Saya juga mikirin ini malaikat ngei pahala apa dosa iki jane karena sing nutup keran. Tapi banyak yang bisa digali dari hikmah perjalanan sebenarnya. Banyak yang sangat bisa disyukuri. Monggo kalau sudah mic-nya dipegang, yang mau tanya, komen, misuh atau bagi. Biasanya kalau anak-anak muda ini kalau urusan loco lebih expert. Sahabat sabun, penderita cacat tuna asmara, sahabat sabun biasanya. Enggak betul. Moga enggak betul. Mohon izin Kiai serta hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Mas Sabrang, menika mungkin agak pribadi. Pertanyaannya ada satu dari permohonan student. Pertama, sebagai seorang yang awam, apa sih ketakutan terbesar seorang Mas Sabrang dalam kehidupan? Ingkang nomor kali mohon berikan penjelasan tentang lagu yang berjudul Sejenak. Itu mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak buka diri lali aku. Sejenak. Ya. Apa ya? Sebentar, tak buka sejenak. Kalau ketakutan gini, saya dulu pernah punya pengalaman ketika dibuang bapak saya ke luar negeri. Konsepnya dibuang memang. Kowe mangkat-mangkat dhewe urip-urip mati-mati gitu. Karena waktu sampai sana saya 3 bulan kemudian kirim email, saya sudah sampai, dibalas, oh tak kira mati, ngono bapakku jangan jak gelut senengane aja. Tapi itu cara beliau mendidik saya, dimasuk cemplung ke ke luar negeri yang syaratnya tidak ada orang Indonesia. Loh kenapa? Biar kamu tahu bertahan hidup sendiri itu gimana. Kamu lulus atau tidak di situ. Kamu nggak ada tempat untuk bersandar, nggak ada tempat untuk mengandalkan, tidak ada yang kau andalkan kecuali dirimu sama Tuhan. Piye urip ra. Jadi itu di sana saya pernah mengalami mau mati. Betul-betul karena saya nggak punya duit betul. Ya ngire benar-benar ngire. Saya hidup di di pinggir jalan hampir 3 bulan juga karena memang tidak punya duit, dan di sana suhunya sampai -30. Saya harus tidur kelonan karo asu. Nah orang mati anget adem banget soalnya. Saya tidur di box telepon waktu itu ya karena memang tidak ada tempat tinggal.
Dan saya berpikir waktu itu kalau saya sudah nggak takut mati, saya nggak akan takut apapun. Karena resiko terbesar dalam hidup adalah mati. Waktu itu saya mikirnya gitu. Tapi saya itu sekarang mikir, saya paling takut itu kalau membayangkan Kanjeng Nabi nggak tersenyum ngelihat saya, gitu. Aku tadi umat kaya ngopo toh, itu kayak Nabi. So, tapi nek nyinggung ini mesti aku nangis itu. Jadi pokoknya intinya gitulah. Saya tuh paling takut membuat Kanjeng Nabi merengut goro-goro aku gitu. Orang, yes, intinya gitu aja ya. Terus kayak aku berapa mesti intinya di area itulah, sekitar itulah. Sejenak lirik lagu sejenak. Sorry yo, aku gawe lagu ki sok-sok yo Kang Slupan dadi lari lirik. Sebelum waktumu terasa terburu, sebelum lelahmu menutup mata, adakah langkahmu terisi ambisi? Apakah kalbumu terasa sunyi? Itu mengajak bercermin pada diri. Luangkanlah sejenak detik dalam hidupmu. Berikanlah rindumu pada denting waktu. Luangkanlah sejenak detik dalam sibukmu dan lihatlah warna kemesraan dan cinta. Kalau Anda dengerin lagunya, di awal dimulai dengan lonceng 5 kali. Itu juga ada maksudnya waktu itu, agar mengingatkan bahwa setiap langkah kita nggak boleh lupa waktu itu adalah rezeki yang luar biasa yang tidak boleh disia-siakan, dan itu adalah rezeki yang seragam untuk semua manusia. Kalau badan mungkin ada yang kuat puasa, ada yang gampang sakit-sakitan. Kalau harta mungkin ada yang lahir dari orang tua kaya dan lahir dari orang tua miskin. Tapi siapapun manusia punya modal waktu yang sama 24 jam. Di hadapan Allah. Iki forumnya no loro ya gitu mau iki. Tiba-tiba krungu kok sebelah. Jadi saya bacakan lagi terusannya. Sebelum hidupmu terhalang nafasmu, sesudah nafsumu tak terbelenggu, indahnya membisu, tandai yang berlalu, bahasa tubuhmu mengartikan rindu. Karena menurut saya kerinduan kepada yang maha itu bukan hak akal saja, tapi hak semua dari badan. Berdoanya mulut adalah berkata, berdoanya hati adalah merintih dan merindukan, doanya tangan adalah bekerja, doanya badan adalah berkeringat, doanya telinga adalah menyimak, tidak hanya mendengarkan, dan seterusnya. Saya pengen mengajak bahwa mengingat, ayo, waktu itu berharga loh. Waktu itu jangan disia-siakan loh. Waktu itu satu-satunya rezeki dari Allah yang seragam untuk semua umat manusia. Jadi kualitas hidupmu itu benar-benar, kalau saya berani ngomong, sebagian besar komponennya adalah bagaimana kamu bisa memanfaatkan waktu secara efektif, secara baik. Jadi saya ingin mengingatkan, luangkan sejenak, coba lihat dirimu, coba lihat duniamu, coba lihat waktu, apakah sudah kau hargai dengan baik, apakah sudah kau mesrai dengan sungguh-sungguh. Karena di situ waktu, lagi waktu angel aku ngomong, tapi gini, waktu adalah satu-satunya currency, apa ya bahasa Indonesianya, aku boleh bahasa Indonesianya, satu-satunya tolak ukur yang sungguh-sungguh di dunia. Karena tanpa ada waktu tidak ada kenyataan, tanpa ada kemarin tidak ada Anda, tanpa ada ingatan siapa dirimu yang kemarin tidak akan ada dirimu yang sekarang. Dan itu hanya terjadi karena waktu. Di dunia ini yang terjadi hanyalah sebab akibat, itu aja. Tuhan tidak melarangmu untuk berbuat dosa, cuman ngasih tahu kalau kamu dosa masuk neraka loh. Kalau kamu mau masuk neraka, yo cari jalan yang efektif ke sana, tapi diambil resikonya. Kalau mau cepet yang makan babi, yang babinya nyolong dari tempat anak yatim. Nah, tingkat 3 tuh itu. Misalnya pengen ke neraka. Ya, menurut saya Tuhan memberi rahmat kepada manusia untuk menentukan jalannya, dan itu dibuktikan dengan waktu. Ada petunjuk untuk kita menggunakan waktu dengan baik, sehingga sebab akibat dalam hidup mendapatkan apa yang kita harapkan. Jadi mengingatkan saja, lagu sejenak itu mengingatkan bahwa waktu itu penting. Yuk jangan disia-siakan. Mengatakan maturmu. Sudah jam segini, ada lagi napa pripun Romo? Aku sih nek nyanyi lagu Leto kabeh hafal wis tak jamin.
Sing iki lho sing gamel iso apa ora iki? Oh sebenarnya cinta ya. Oh sakit sedaya. Saya tidak ada pertanyaan lagi. Hah? Besar lagu mesti yo ora ono. Ada? Oh ada. Pripun Romo? Mboten apa-apa. Ayo kok sing gak mulai tak kei donga. Sing utange akeh tak dongakno rezekine oleh akeh. Sing mulai ya wis ndang turu pokoke. Sing rondo ngerak-ngerak tak dongakno ndang oleh anu kok duda sing. Salam. Oh ya, ini sekalian yang bisa tanya boleh selfie apa enggak gitu. Ya, ini mohon maaf Mas Sabran, Gus Sabran. Mohon maaf, ini pertanyaannya agak nyeleneh dari tema. Pertanyaannya itu apakah kita kalau membunuh cicak katanya orang dulu kan mendapatkan pahala. Nah itu bagaimana kalau kita menernak cicak terus kita membantainya langsung gitu semua gitu loh. Apakah kita mempunyai langsung banyak pahala gitu loh. Bagaimana? Ini generasi tua harus siap dengan pertanyaan-pertanyaan koplak generasi muda ini. Mesti ono aneh-aneh karena sumber informasinya sudah banyak, ngolah pikir wis akeh. Iki sebenarnya pada dasarnya Anda punya cara berpikir untuk bagaimana mencapai yang Anda inginkan. Ya kan gitu. Men pahalane akeh piye? Cara sing paling efektif. Ono tak kandhani kowe cara sing luwih efektif. Berpikiran buruk itu gak dosa kalau tidak dilakukan dapat pahala ngono toh. Mikir mateni wong sak donya bar kuwi ora sida lah. Langsung pahala 8 miliar kowe. Penduduk di dunia 8 miliar. Enggak, tapi ginilah. Saya nggak perlu menjawab itu. Anda sudah tahu kok jawabannya. Saya yakin semua manusia itu punya timbangan dalam hatinya. Istaghfirullah. Ada fatwa dalam hatinya. Mosok kowe arep ngetrik Gusti Allah saya. Ada ngono to, Mas Anda sampai arep ngetrik Gusti Allah saya. Itu kan dialektika berpikir toh. Dan Anda sebenarnya iseng-iseng ini nanya gimana pendapat saya gitu. Lakonono jajal kowe mlebu neraka apa surga kan dan aku tak melu guyu ngono lho. Ya itu nggak perlu jawaban jawaban yang definitif. Anda paham sendiri bahwa Anda mencoba ngetrik Gusti Allah gitu toh. Jadi ya, tapi gini, ada pelajaran yang bisa kita ambil. Mohon maaf saya mengambil itu ya, kalau mau ini berhubungan dengan Indonesia juga. Tapi saya nggak mau ngomong politik, saya ngomong lebar-lebar aja. Cara berpikir Anda itu yang disebut sebagai Goodhart's Law, hukum Goodhart. Itu dari dunia ekonomi. Kalimatnya begini. Kalau tolak ukur menjadi tujuan, tolak ukur sudah nggak ada gunanya. Saya jelaskan. Kalau tolak ukur sudah menjadi tujuan, tolak ukur sudah nggak ada gunanya. Kenapa? Kamu akan mencari segala cara untuk mencapai tolak ukur tanpa melakukan apa yang seharusnya. Dulu ceritanya ada cerita gini, misalnya saya kasih contoh misalnya di Rusia misalnya di Rusia. Ada pabrik paku, dia pengen produksi pakunya banyak sehingga dia buat tolak ukur yang pakunya paling banyak, dia anggap prestasinya paling tinggi. Apa yang terjadi? Para pekerjanya bikin paku kecil-kecil yang nggak ada gunanya itu. Karena yang dia kejar adalah tolak ukur jumlah paku, bukan kualitas paku. Terus diubah peraturannya, sekarang kita hitung beratnya. Yang jumlah pakunya nanti pakunya jumlahnya berapa nggak peduli, yang penting kalau saya ukur berat Anda berprestasi. Apa yang terjadi? Mereka bikin paku gede-gede, nggak sesuai juga tuh. Di Indonesia juga banyak peraturan pemerintah sampai masuk undang-undang yang baru kemarin saya baru baca. Mereka tidak paham hukum ini.
Salah satu contoh, salah satu komponen untuk universitas disebut baik adalah jumlah lulusannya seberapa. Akreditasi. Kalau lulus semakin banyak berarti universitasnya semakin baik. Artinya tujuannya baik agar universitas mendidik siswanya sebaik mungkin agar yang lulus banyak mungkin. Tapi yang dikejar universitas adalah sebanyak mungkin lulus universitas. Apa yang terjadi? Kalau nilainya buruk bakal dikatrol, malah menghasilkan hal yang buruk. Paham maksud saya? Anda dimarahin orang tua, rankingnya harus 1, misalnya gitu. Anda mengejar ranking 1, tolak ukur. Apa yang terjadi? Anda akan menghalalkan segala cara demi ranking 1. Padahal tujuannya ranking 1 hanyalah tolak ukur, bukan tujuan. Pahala itu bukan tujuan. Dia tolak ukur yang tidak boleh, maksud saya jangan dijadikan ukur, jangan jadikan target. Dia harusnya menjadi refleksi dari perilakumu dan rasa dihitung-hitung. Kowe wani apa totoan karo Gusti Allah? Pahalaku akeh lho, mosok ora mlebu surga. Wani ta kan? Tenan wani kowe, hitung-hitungan karo Gusti Allah. Wis ta, sama Tuhan menurut saya jangan hitung-hitungan. Satu-satunya yang bisa diharapkan terharunya Tuhan. Tuhan, aku sungguh-sungguh loh ya Allah, aku ki pekok, aku ora apik wong ini, aku berusaha sebaik mungkin, semoga terharu. Semoga Kanjeng Nabi tidak menyesal menjadikan saya menjadi umatnya. Wis, kuwi tok wis. Oke, wis arep mateni cecak apa urusanmu? Menurutmu ketika aku ngingu cecak yuk mateni Kanjeng Nabi mesem apa melatok dasmu kira-kira. Ngono ae gampang wis. Wis tau? Paham maksud saya? Udahlah, sama Tuhan jangan mainan hitung-hitungan, ora mungkin menang kon. Mungkin dilat sikutmu dhewe ora iso kok. Nek ana sing iso dilat sikute tak jamin surgane. Jajal. Piye ana sing jajal ngene mesti ya. Ora iso. Ya maksud saya gitu. Ayo. Bahasa dengan Tuhan menurut saya bahasa kemesraan. Seperti Kanjeng Nabi mengajarkan sebagai kekasih, bukan sebagai hakim. Bahwa Tuhan punya hak sebagai hakim ya, tapi kalau tak ngangkloh mawon dihakimi mesti salah. Kalau tak jaluk terharune jenengan dengan segala kekurangan yang saya miliki, karena ada hal yang manusia miliki dan Tuhan tidak miliki. Akeh contohnya anak dan seterusnya ya. Tapi satu terutama adalah keterbatasan. Tuhan Maha itu tidak punya keterbatasan. Kamu tuh punya keterbatasan. Kita semua punya keterbatasan. Kalau kita merasa tidak terbatas, salah satu contohnya adalah merasa pandai itu tadi, wis kowe njikuk hak Gusti Allah untuk sombong, wis langsung sombong tek. Wis rasa ngerti apa-apa wae, ngerti bodoh, jaluk terharune Gusti Allah. Ngingu cecak. Gini ngingu cecak banyak, jangan tok pateni. Kamu sebar ke tetangga sehingga tetangga mendapatkan pahala dan kamu mendapatkan royaltinya. Kan gitu, ada cara yang lain gitu, matur nuwun. Moga masih ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten Abah Romo, nyuwun sewu Gus Abrang mau bertanya. Ya Gus, ini maaf keluar dari tema ya. Allah kan mempunyai sifat Asmaul Husna 99 yang semuanya maha, menceritakan tentang Rahman Rahimnya. Apakah Allah itu juga mempunyai sifat maha murka ketika ada hambanya yang salah atau umatnya yang bersalah? Tetapi saya percaya dengan adanya sifat Rahman Rahimnya Allah. Sekian. Apakah Allah mempunyai sifat maha murka juga? Ketika Allah mempunyai sifat maha pengasih, maha Rahman, maha Rahimnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya harus menggarisbawahi bahwa saya tidak punya kapabilitas untuk menjawab itu dari sudut pandang sanad keilmuan agama Islam. Saya sangat terbatas dan nggak tahu apa-apa.
Nomor 2, kok aku kon nebak Gusti Allah ki yo kejemen sampean iku. Gusti Allah duwe apa ora duwe kan yo gak iso takon rek. Maksudnya tapi pakai logika sederhana aja. Kalau Tuhan maha, ya berarti semuanya yang kamu pahami ya pasti ada lah. Tapi pertanyaan saya cuman gini aja, pantas nggak sih kita dimarahin Tuhan? Seperti kata Romo, saya lebih senang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kenapa? Karena saya melihat, mengalami Tuhan melalui ciptaannya. Contohnya gini, kalau ada ayam gini, jaraknya ayam sama kamu, ayam kan goblok banget gitu. Gue kan rodok pinter lumayan gitu. Jarak ayam sama kamu itu lebih dekat atau lebih jauh dari jarak kamu ke Gusti Allah? Gue karo Gusti Allah mirip ngono, cedak ngono. Kon sangat jauh kan jaraknya. Kue karo Gusti Allah ki lebih jauh daripada kue karo kermi babi. Sorry waduh banget. Kita sama Tuhan sangat jauh. Oke, kita simulasi pakai yang dekat, sama ayam aja. Nggak usah Tuhan sama kita, tapi kita sama ayam yang jaraknya lebih dekat. Kalau manusia sama simpanse itu jaraknya bedanya cuma 3%. Bedanya cuma 3% DNA-nya. Yang satu manusianya bisa sampai ke bulan, monyet di isone utek-utek silite dhewe. Jauhnya dari 3% itu beda pencapaiannya segitu. Oke, kita sama ayam. Kalau ayam nelek di rumahmu, apa kamu marah-marah sama ayamnya? Yo misuh tapi nggak menesoni ayamnya tuh. Apa yang ayam bisa lakukan sampai membuatmu marah? Ada maksimal yang bisa dosa yang bisa dilakukan oleh ayam. Ayam tuh nggak mungkin nyuri TV-mu tuh nggak mungkin. Ayam nyuri kulkasmu nggak mungkin. Sampai gue nesu gitu. Wong kue karo pitik ora iso nesu kok. Gusti Allah ki dosamu ki sepiro iso gawe Gusti Allah nesu ki. Apakah dosamu itu bisa mengalahkan kebesaran kasih sayang Rahman Rahimnya Gusti Allah? Kok sombong men kon? Diguyu paling kowe iki koyo karo Gusti Allah ya lah. Pengen dosa lah. Pengen dosa ki. Ya lah pitik wae nelek tinggal. Koyo pitik kon ngarepe Gusti Allah mingan. Mungkin kalimat saya tidak sesuai kalau saya ngomong seperti ini di forum keagamaan. Ini tapi kan ini forum diskusi. Saya ngajak pakai logika yang kita alami sehari-hari. Bukan berarti saya meremehkan kalau Tuhan mampu untuk marah. Tapi saya yakin saya makhluk yang sangat tidak signifikan untuk bisa mendapat kehormatan dimarahi oleh Gusti Allah. Karena saya yakin kasih sayangnya jauh lebih besar daripada kemarahannya untuk saya. Semoga aja itu benar. Tapi kan manusia biasanya berprasangka, dan menurut saya itu prasangka yang lebih dekat membawa kebahagiaan daripada prasangka yang lain. Mohon kula dibenerke Pak Yai. Mesti banyak salah ngomong saya ini. Saya pakai pengalaman sehari-hari. Nah, bernuan ngoten nggih. Ngapunten.